masa penting semangka itu di masa pembuahan. Itu di umur berapa Pak biasanya proses pengawinannya ini? Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka dengan salah seorang petani yang sudah 20-an tahun bergelut dalam budidaya tanaman semangka. Tentunya hasilnya sudah tidak diragukan lagi dan menjadi inspirasi untuk kanan kirinya. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada video selanjutnya, mitra bertani setiap videonya insya Allah akan membagikan satu kaos eksklusif kepada komentar yang kami pilih. Jadi silahkan teman-teman berikan komentar terbaiknya di video ini, bisa berupa saran, harapan, atau keinginan, atau pengalamannya selama mengikuti mitra bertani. Insya Allah komentar terpilih akan mendapatkan satu kaos eksklusif yang tanpa dipungut biaya spesial pun. Untuk teman-teman yang suka membaca atau pengen belajar, khususnya bagi para petani pemula yang ingin budidaya tanaman cabai, insya Allah telah kami bukukan pengalaman-pengalaman para petani yang sudah sukses, kemudian dari berbagai pelosok daerah. Alhamdulillah telah kita ramu dari yang terbaik, kemudian kita jadikan satu. Alhamdulillah jadilah buku ini, dan alhamdulillah ini sudah kami launchingkan mulai tanggal 11 Januari dan teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace atau secara manual di link deskripsi yang kami sediakan. Isinya menurut kami sangat lengkap, mulai dari persiapan sebelum penanaman, kemudian penanaman, perawatan, dan pasca pemanenan. Kemudian disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana, disertai dengan foto dan gambar pendukung. Kemudian kertasnya juga berwarna, tidak terlalu tebal sehingga mungkin sangat ringan untuk teman-teman baca. Dan alhamdulillah ini sudah kami uji cobakan dan hasilnya menurut kami lumayan maksimal dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Silahkan teman-teman bisa mendapatkannya. Khusus bulan Januari ini harganya promo di harga Rp170.000 saja. Teman-teman silahkan bisa mendapatkannya di link deskripsi yang kami sediakan. Selamat menyaksikan video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses budidaya tanaman semangka dengan seorang yang mungkin bisa dikatakan lumayan ahli karena sudah 20-an tahun bergelut dalam budidaya tanaman semangka. Dan teman-teman bisa melihat ini adalah hamparan tanaman semangka yang beberapa hari lagi ini siap untuk dipanen. Alhamdulillah sampai sejauh ini tanaman masih aman dari serangan hama, kemudian dari serangan penyakit. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk budidaya tanaman di lahan ini kategorinya sangat minim, tetapi hasilnya bisa dimaksimalkan. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. ya, nama saya Sorikin dari Desa Lubung Gede. Pak Sorikin ya Pak? Iya. Pak Sorikin, kalau untuk kecamatannya ini kecamatan mana Pak? Kecamatan Tanjung. Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ya Pak ya. Jadi Pak Sorikin yang beralamat di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan untuk beliau sendiri ini sudah terbiasa budidaya tanaman semangka ya Pak ya? Sudah. Sudah berapa tahun Pak bergelut di persemangkaan ini? Ya, sekitar 20 tahunan lah. Berarti sudah sangat mendalami dan sudah sangat ahli mungkin ya Pak ya Pak? Kalau ahli sih enggak, cuma ya hafal lah. Jadi hampir setiap musim itu pasti punya tanaman semangka ini Pak? Iya, setiap musim pasti nanam semangka. Dan memang komoditas utama milik beliau ini adalah semangka. Kalau untuk di lahan ini sendiri Pak, ini luasnya sekitar berapa hektar Pak ini? Ini setengah hektar. Setengah hektar. Iya. Kalau untuk Pak Sorikin sendiri untuk budidaya tanaman semangka itu hanya di satu lahan atau berpindah-pindah atau satu kali musim itu bisa beberapa tempat itu? Kalau saya itu paling satu tempat satu kali tanam.
Jadi pindah lagi. Setiap musim seperti ini akan menyewa di suatu tempat, kemudian nanti kalau sudah panen pindah ke tempat lain itu ya. Jadi setiap musim itu berpindah-pindah. Tapi hampir setiap musim pasti punya tanaman semangka. Iya. Kalau untuk tanaman semangka sendiri, kenapa Pak Sodikin harus berpindah-pindah itu, Pak? Alasannya itu kenapa? Alasannya karena lahan bekas itu kan ada efeknya. Salah satunya itu kan virus. Jadi kalau di lahan bekas untuk tanaman semangka itu kurang dianjurkan ya, Pak? Iya. Resikonya lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Jadi biasanya penyakitnya akan lumayan tinggi, jadi beliau lebih memilih untuk berpindah-pindah. Dengan berpindah-pindah itu, apakah biaya pengeluarannya tidak jauh lebih banyak, Pak, nantinya? Ya tergantung dari musimnya. Kalau musim sekarang itu biayanya agak gede. Kalau di musim kemarin itu bisa memangkas biaya. Bisa memangkas biaya itu, jadi mungkin untuk biaya pengolahan tanah mungkin agak sedikit ditambah kalau lahannya baru. Tetapi kalau untuk di lahan bekas itu nanti biayanya akan lebih membengkak gitu ya, Pak ya? Iya. Karena nanti pengendalian hamanya, penyakitnya juga akan lebih tinggi. Jadi lebih baik berpindah lahan dengan sedikit mengeluarkan uang, tetapi kedepannya lebih aman dan mungkin kemungkinan panennya tetap lebih tinggi ya, Pak ya? Lebih mudah dan kemungkinan panennya juga lebih tinggi. Mungkin itu jadi beliau menyarankan untuk budidaya tanaman semangka itu sebisa mungkin berpindah-pindah. Dengan berpindah-pindah itu, apakah itu menjamin akan tanpa ada hama dan penyakit, Pak? Ya ada. Tetap ada ya, Pak ya? Tetap ada, hama dan penyakit tetap ada, cuma nggak begitu parah. Ya? Jadi lebih minim dibanding dengan kalau lahannya bekas itu. Jadi pada dasarnya itu lebih minim, pertimbangannya seperti itu. Kemudian kalau untuk budidaya tanaman semangka ini, Pak, untuk jarak tanam yang digunakan ini berapa kali berapa, Pak? 60 cm itu jarak tanam. Kalau luas bedanya itu kalau di sini pakainya yang 5 meter. 5 meter ya, Pak ya. Jadi kalau untuk satu lajur yang dipakaikan Musa ini antar tanamannya adalah 60 cm. Dengan di tengah-tengahnya itu ada lubang untuk lubang kocor ya, lubang pemupukan susulan. Kemudian kalau untuk jarak antar bedeng dari kanan sampai ke kiri itu adalah sekitar 5 meter. Dengan jarak 5 meter itu sudah cukup atau masih terlalu sempit atau terlalu lebar, Pak, menurut jenengan? Ya cukup. Ideal ya, Pak ya? Iya, nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit. Oke, jadi sedang lah. Kalau untuk lahan dasar, Pak, untuk budidaya tanaman semangka ini, apakah di lubang tanamnya atau di bedengan bagian lubang tanam itu ada pupuk dasarnya atau tidak, Pak? Ya tergantung dari orangnya, soalnya kadang ada yang pakai. Kalau saya pribadi nggak pakai. Nggak pakai ya, Pak ya? Kenapa pertimbangannya kok nggak pakai itu, Pak? Ya karena kalau ditabur itu kan jarang kena air. Jadi percuma, banyakin biaya doang. Jadi penyerapannya itu juga kurang maksimal. Padahal kita sudah menaburkan di tanah, kalau jarang kena air, akhirnya penyerapannya jadi kurang. Akhirnya malah nimbun di tanah ya, Pak ya. Padahal nanti musim ke depan sudah tidak tanam lagi di sini. Jadi sayang mungkin. Jadi untuk meminimalisir biaya pengeluaran dan mungkin tingkat efektivitasnya, karena untuk tanaman semangka seperti ini memang butuh yang instan atau yang cepat diserap itu ya, Pak. Cepat diserap. Berarti hanya buat bedengan, kemudian ditanami ya, Pak ya? Iya. Ditanami. Kemudian kalau untuk jenis sepertinya ada 2 jenis ya, Pak ya? Di sini ada semangka bulat berbiji dan yang satu semangka lonjong atau mungkin black orange ya, Pak ya? Lebihnya ke inul. Ke inul ya, Pak ya? Ke inul. Untuk varietasnya apa saja, Pak ini? Ini maduri, big maduri. Big maduri. Kemudian kalau yang berbiji? Kalau yang berbiji itu tami. Tami. Kalau pertimbangannya menanam 2 jenis itu karena apa, Pak? Pertimbangannya ya biar ada saling membantu gitu. Saling membantu. Misalkan kalau yang berbiji harganya lagi anjlok gitu kan, yang ini bisa. Oke, menutupi ya, Pak ya. Siapa tahu salah satu ada yang tinggi. Iya. Syukur-syukur tinggi semua. Tinggi semua. Itu yang diharapkan. Solusinya gitu. Paling enggak kalau ada yang salah satu yang murah masih ada dapat yang tinggi. Mungkin itu pertimbangannya. Kemudian kalau untuk di daerah sini memang jarang yang menanam yang non biji, Pak. Jarang, nggak ada, malah nggak ada yang nanam non biji. Pertimbangannya kenapa, Pak? Ya sulit itu pembuahannya kalau di sini. Sulit itu ya, Pak ya. Jadi lebih beresiko sehingga lebih main aman saja ya, Pak. Jadi memakai yang berbiji. Kemudian kalau untuk pemupukan, Pak, pemupukan itu dilakukan, pupuk susulan dilakukan atau tidak, kemudian atau pengocoran itu dilakukan berapa kali atau intervalnya berapa hari sekali, Pak? Kalau intervalnya itu 3 hari sekali. Dikocorkan? Dikocor.
Itu di lubang tanamnya atau di lubang pupuk itu Pak? Kalau masih kecil itu umur dari mulai tanam sampai umur 15 hari kita kocor di Lubang tanam. lubang tanam. Kalau sudah 15 hari ke atas itu di lubang kocor yang di tengah. Kemudian kalau untuk bahan yang digunakan untuk pengocoran itu apa saja Pak? Grower juga itu untuk awal sama itu mutiara. NPK Grower sama Mutiara ya Pak ya? Iya. Cuma 2 bahan itu Pak? Cuma 2. Itu biasanya pakai drum atau apa Pak untuk mencampurnya itu? Pakai timba. Oke, 1 timba ini untuk dosis NPK Growernya berapa, NPK Mutiaranya berapa Pak? Kalau saya sendiri pakainya itu 5 kilo untuk lahan setengah hektar. Untuk yang masih kecil. Untuk 2 bahannya atau masing-masing bahan Pak? 2 bahannya. 2 bahan berarti 2,5. Iya. Jadi 2,5 NPK Grower dan 2,5 NPK Mutiara Iya, dicampur. untuk pertama. Untuk pertama. Keduanya nambah lagi dosisnya. Oke, jadi disesuaikan kondisi umur tanaman gitu ya, Pak. Semakin besar kebutuhannya semakin banyak. Itu sampai umur 15 hari Pak? Iya. Kalau fase generatif atau setelah 15 hari yang digunakan apa Pak? Ya ada Posca, ada Urea, ada Grower juga. Itu dikocorkan juga Pak? Dikocorkan juga. Hampir semua pupuk yang diaplikasikan ke tanaman ini berarti dikocor? Dikocor. Karena pertimbangan tadi kalau untuk dalam bentuk granul atau dalam bentuk padatan asli, itu kalau airnya kurang, penyerapannya juga malah terhambat. Malah kurang. Jadi beliau lebih suka untuk melakukan pengocoran dengan interval 3 hari sekali secara rutin sampai umur berapa Pak? Sampai umur 45 hari. 45 hari dan saat ini sudah dihentikan berarti ini ya Pak ya? Sudah dihentikan gitu. Dan mungkin itu juga masuk akal karena memang untuk tanaman semangka ini menghendaki pemupukan yang memang fast release atau lebih cepat untuk diserap itu. Kalau tidak larut-larut malah nanti sayang karena itu nantinya akan kebuang gitu. Kemudian kalau untuk penyemprotan sendiri Pak itu dilakukan setiap berapa hari sekali? 3 hari sekali, 3 hari sekali sama kayak ngocor. Kalau untuk bahan yang digunakan Pak? Kalau untuk bahan insektisidnya aku pakai yang Abamectin sama Spinetoram. Terus kalau untuk funginya? Funginya pakai Antrakol. Antrakol. Kalau nutrisi? Nutrisi kita pakai Kalha, Premino, Kalinet juga. Terus yang dari saya juga ada itu, yang asam amino yang dari Bayer itu. Oke, jadi untuk nutrisinya itu ada Kalha, kemudian ada Premino, kemudian ada Kalinet, kemudian ada asam amino dari Bayer juga ya Pak ya? Iya. Itu untuk dari mulai pertumbuhan atau kapan Pak untuk penggunaan? Misalkan kayak Premino sama Kalha itu kapan digunakan? Iya, itu sejak pertumbuhan awal umur 10 hari saya pakai. Itu ganti-gantian apa dicampur Pak? Dicampur. Jadi ada Kalha, kemudian ada Premino, kemudian ada insek dan fungi. Iya. Jadi dicampur jadi satu untuk intervalnya 3 hari sekali. Kalau dosisnya sesuai dosis anjuran di kemasan atau berapa Pak? Kalau sesuai enggak mungkin ya. Soalnya kita pakai takaran yang 25 mili itu untuk per 1 tangki. 25 mili ya Pak ya? 25 mili per 1 tangki. Itu untuk nutrisinya. Jadi kalau untuk Kalha itu berapa sendok Pak biasanya? 2 sendok. 2 sendok, oke 2 sendok. Kita pakai 2 sendok. Kemudian kalau insek dan fungi ya sesuai, kalau inseknya pakai berapa itu Pak biasanya? Kalau inseknya pakai 10 mili per tangki. 10 mili? Iya. Kemudian kalau untuk funginya? Funginya 1 sendok. 1 sendok. Hanya menggunakan Antrakol itu Pak? Iya. Dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Jadi lumayan irit ya, dosisnya 1 sendok untuk Antrakolnya? Iya, 1 sendok. Tapi intervalnya 3 hari sekali ya Pak? 3 hari sekali. Dengan aplikasi tadi ada Premino, kemudian ada Kalha, itu yang dirasakan di tanaman apa Pak? Tanaman lebih subur. Lebih cepat pertumbuhannya. Kalau pengaruhnya di daun juga ada Pak? Ada, daunnya lebih lebar. Lebih tebal. Lebar dan tebal. Kalau untuk manfaatnya dengan daun lebar dan tebal itu pengaruhnya di tanaman atau di buah itu seperti apa? Ya bisa cepat besar kalau udah ada buahnya. Bisa cepat besar. Tanaman subur. Kalau untuk Kalinet sendiri dimasukkan umur berapa Pak itu? Kalau Kalinet saya pakai itu di umur 22 hari. 22 hari. Jadi mulai menjelang penyerbukan. Iya. Berarti untuk semangka ini perlu diserbukan juga ya Pak ya? Perlu. Kalau hanya dibiarkan itu resikonya seperti apa? Nggak jadi. Buahnya nggak jadi. Jadi perlu dikawinkan ya. Penting. Masa-masa penting semangka itu di masa pembuahan. Itu di umur berapa Pak biasanya proses pengawinannya ini? Kalau yang subur misalkan itu paling
umur 26 hari. Itu pasti sudah pembuah. Kalau yang pertumbuhannya kurangnya sekitar 30. Jadi berarti antara 25 sampai 30 ya Pak ya? Iya. Melihat kondisi tanaman. Dan tadi mungkin dengan manfaat adanya mungkin kayak Premino, kemudian Kalha, ketika pertumbuhannya dia lebih cepat, otomatis pembungaan atau ininya juga akan lebih cepat gitu ya Pak ya? Lebih cepat. Dan tadi sudah dikatakan daunnya lebar, kemudian tebal, kemudian lebih subur. Kemudian tadi di fase generatifnya mungkin ditambah dirangsang menggunakan Kalinet itu. Kemudian biasanya Pak ada keriting daun di tanaman semangka itu. Kalau di lahan jenengan sendiri ini sudah ada atau belum Pak? Ada tapi beberapa. Minim ya Pak ya presentasenya. Kemudian juga ada yang daunnya itu biasanya tebal. Kalau saya lihat kan punyanya jenengan ini lebih seperti lentur lah. Iya. Kan ada yang cenderung kecil dan kaku itu nanti juga kayaknya dampak di buah ya Pak ya? Iya, nggak bisa besar buahnya. Nggak bisa besar dan resiko buahnya juga ikut pecah. Iya, pecah, ikut pecah. Jadi pentingnya untuk menjaga supaya tanaman subur, kemudian ini alhamdulillah juga bebas dari hama penyakit ya Pak ya? Alhamdulillah bebas. Aman. Aman terus, itu juga batangnya saya lihat nggak ada yang pecah, biasanya kan pecah ya Pak ya? Pecah. Biasanya pecah. Batang itu pecah. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang 45 hari ini sudah tanaman masih terlihat sangat bagus, aman dari serangan hama dan penyakit. Kemudian umumnya biasanya batangnya pecah, tapi sejauh ini alhamdulillah masih aman. Kemudian buah juga sampai saat ini tidak ada yang pecah ya Pak ya? Tidak ada yang pecah. Kemudian kalau untuk kondisi daun bisa terlihat ya, jadi ini tidak kaku tapi lumayan lentur. Dan ini akan berdampak pada kualitas buah yang dihasilkan. Semakin besar dan semakin lentur daunnya, biasanya buahnya juga akan semakin besar dan semakin lentur. Kemudian kalau untuk di lahan jenengan sendiri Pak, ini untuk tiap tanaman itu tunas yang dipelihara itu berapa Pak? Semuanya dipelihara? Semua dipelihara. Tapi awalnya itu dilakukan pangkas pucuk atau tidak Pak? Dilakukan. Jadi yang batang utamanya itu dipangkas, kemudian yang dipelihara adalah tunas airnya. Iya. Berapapun tunas airnya dipelihara? Dipelihara. Kalau untuk buah yang dipelihara? Satu. Dibuahkan satu. Itu pertimbangannya kenapa Pak? Kalau dibuahkan dua itu nggak maksimal besarnya. Nggak maksimal, jadi kurang seragam ya Pak ya? Iya. Kurang seragam. Kalau untuk sulurnya maksudnya tanpa dilakukan pengurangan atau pemangkasan, ada pertimbangannya? Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba ya. Iya. Jadi hanya dibiarkan saja, jadi sulurnya itu biar tetap tumbuh, tapi buah yang dijadikan itu hanya satu. Kemudian posisi buahnya biasanya di daun keberapa Pak? Di daun 12, 14, sampai 15. Jadi di atas daun 12 ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin terlalu dekat nanti buahnya bulat mungkin ya Pak ya. Iya, nggak bisa gede. Nggak bisa besar gitu. Jadi di atas daun ke 12. Kalau mungkin terlalu atas juga mungkin nanti dampaknya di kualitas buah ya Pak ya. Di umur panen di juga. Umur panen iya. Umur panen. Utamanya itu di umur panen. Umur panennya jadi lebih lama. Iya itu kalau tanamannya sehat, kalau keburu maka masukkan penyakit malah jadi nggak panen. Jadi mungkin itu sahabat petani semua. Jadi untuk di lahan ini buah yang disisakan itu hanya satu, jadi dilakukan penyortiran buah secara berkala ya Pak ya. Iya. Jadi sampai umur saat ini pun masih ada bakal buah yang nantinya akan muncul, tapi itu nanti harus dibuang. Kalau tidak dibuang itu nanti akan mengurangi besar buah yang awal, dan buah yang akhir pun dia tetap tidak akan maksimal. Iya. Jadi hanya akan menghabiskan nutrisi. Jadi budidaya semangka ini perlu dirawat sampai akhir, atau apalagi pada sortir. Jadi sortir buah itu tidak hanya dilakukan satu kali, tapi perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak? Ya, untuk para petani semua tetap berusaha yang terbaik saja. Tetap semangat, tetap berusaha, kemudian senantiasa belajar, karena beliau yang sudah 20 tahun di tanaman semangka pun belum mengakui hebat gitu ya, masih terus belajar gitu ya Pak, masih terus belajar. Petani itu masih terus belajar. Karena alam, kemudian iklim senantiasa berubah, hama dan penyakit ini senantiasa berubah, makanya kita yang perlu belajar gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini di lahan
lahan yang beralamat di Kecamatan Ketanggungan untuk lahannya di Kecamatan Ketanggungan, kemudian kabupatennya Brebes. Kemudian Pak Sorikin ini untuk budidaya tanaman semangka sudah sekitar 20-an tahun gitu ya. Jadi sudah lumayan terbiasa dengan budidaya tanaman semangka. Tetapi yang cukup menarik, beliau itu untuk budidaya tanaman semangka lebih memilih untuk berpindah-pindah untuk setiap musimnya gitu. Jadi karena pengalaman beliau untuk menanam semangka di lahan atau di tempat yang sama dalam musim yang berturut-turut, itu biasanya nanti akan resiko kegagalannya akan lebih tinggi dari serangan hama, kemudian penyakit itu akan lebih tinggi, sehingga biaya pengeluaran itu akan jauh lebih banyak dan hasilnya pun juga lebih sedikit. Makanya beliau lebih memilih untuk menyewa lahan-lahan baru gitu. Kemudian meskipun mungkin di awal ada sedikit biaya pengeluaran, tapi itu jauh lebih aman dan resiko keberhasilannya mungkin itu lebih tinggi. Kemudian kalau untuk lahan dasar ini tidak diberikan untuk pupuk dasar bagian bawah. Kemudian untuk jarak antar tanamannya ini sekitar 60 cm, antar bedengannya sekitar 5 meter. Kemudian untuk pola pemupukan itu beliau tidak melakukan pemupukan via penaburan, tapi lebih suka untuk pengocoran. Pengocoran dilakukan setiap 3 hari sekali dengan bahan-bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fase tanaman. Semakin dewasa atau semakin bertumbuh tanamannya, nutrisinya semakin ditambah atau dosisnya semakin ditambah. Kemudian kalau untuk penyemprotan, beliau di sini menggunakan insek, kemudian fungi, kemudian juga nutrisi. Dengan pemberian nutrisi yang tepat itu akan sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman, kemudian kualitas tanaman, lebarnya daun, ketebalan dan warna. Ketika warna kemudian daunnya itu sehat, itu juga akan berdampak pada buah yang dihasilkan. Bisa mungkin diusahakan untuk tanaman semangka itu daunnya tetap aman, kemudian lebar, kemudian tidak terlalu kaku. Itu akan sangat mendukung bagi pembesaran buahnya. Kalau daunnya kaku, biasanya tanaman buahnya akan pecah ya Pak. Akan pecah, kemudian batangnya juga akan pecah. Kemudian Pak Sorikin ini untuk setiap tanamannya, ini untuk awal penanaman sekitar umur berapa Pak proses pengibirian itu pangkas? Umur 15 hari. Sekitar umur 15 hari itu dipangkas pucuk, kemudian yang disisihkan adalah tunas airnya. Jadi yang dipelihara adalah tunas airnya, berapapun itu tetap dipelihara, tapi yang dibungakan atau yang dibuahkan tiap tanaman itu hanya 1 buah. Kalau terlalu banyak nanti biasanya kualitas buahnya yang akan menurun gitu. Jadi beliau lebih memilih untuk membuahkan 1 buah setiap tanamannya. Posisi buahnya di atas daun ke-12, bisa 12, 14 dan seterusnya gitu. Tapi semakin tinggi mungkin nanti akan berdampak pada waktu panennya yang mungkin akan mundur. Kemudian kalau terlalu dekat dengan batang utama atau dengan akar, itu nanti buahnya tidak mau besar dan bentuknya mungkin terlalu bulat. Bulat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Sorikin. Sama-sama. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.